Selamat siang. Selamat siang, Bu. Hari ini pada pertemuan kali ini saya ingin mengetahui program Bu Tini ini mengenai kegiatan Bu Tini coaching hari ini dengan Bu Ida ya. Bu Tini sebagai coachnya. Betul, Bu. Iya. Gimana kabarnya Bu Tini hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih di camp, Bu ya? Iya, Bu. Iya, tetap semangat, Bu. Memang harus selalu semangat. Iya. Alhamdulillah kalau masih semangat. Ibu, apa kira-kira dari kegiatan Ibu hari ini yang akan dipertebal? Mungkin dari tiga kompetensi ini, kira-kira yang mana? Menyimak penuh. Mendengarkan. Mindful iya. apa presensi atau mendengarkan? Mendengarkan aktif mungkin ya, Bu. Yang mendengarkan ya. Jadi rencana Ibu ingin mempertebal di bagian mendengarkan begitu. Mendengarkan aktif ya. Iya. Ya. Terus langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mendengarkan aktif ini? Saya akan mengadakan coaching dengan Bu Ida. Kemudian ketika beliau sedang mengutarakan apa yang ingin diungkapkan, saya akan memperhatikan dengan penuh fokus kepada apa yang beliau utarakan, sehingga saya bisa menyimak dengan baik segala sesuatu yang beliau utarakan. Seperti itu mungkin, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Tini. Saya sebagai observer atau pengamat hari ini untuk mengamati Bu Tini. Mudah-mudahan program Bu Tini berjalan dengan baik. Nanti saya akan mengikuti atau mengamati ya, ikut menyimak kegiatan Bu Tini dengan Bu Ida begitu ya hari ini. Selanjutnya kira-kira setelah ini program Ibu apa? Setelah kegiatan ini? Setelah kegiatan ini, program yang ingin saya lakukan yaitu memperdalam lagi bagaimana cara coaching yang baik dan benar yang harus dilakukan, kemudian memenuhi semua kompetensi inti saya sebagai seorang coach, kemudian selalu kompetensi inti yang ingin dicapai itu diusahakan harus tercapai. Ya betul Bu. Rencana Ibu tadi ingin mempertebal di mendengarkan aktif. Terus strategi Ibu untuk memperlancar kegiatan Ibu untuk coaching hari ini apa kira-kira? Cara yang saya tempuh yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Bu Ida. Kemudian ketika beliau mengutarakan apa yang dibicarakan, saya akan mendengarkan dengan penuh fokus, dengan penuh konsentrasi, sehingga saya bisa menyimak dan bisa mengetahui apa saja yang beliau utarakan. Mungkin seperti itu saja. Iya. Bagus itu Bu. Ya baik, nanti saya akan menyimak ya, mengamati Bu Tini. Terima kasih Bu Tini untuk percakapan hari ini. Mudah-mudahan program Bu Tini ketika coaching dengan Bu Ida berjalan dengan baik. Silakan Bu Tini untuk melanjutkan coachingnya dengan Bu Ida. Terima kasih Bu Aja. Baiklah Bu Ida, bisa kita mulai? Ya, siap Bu. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Bu Ida, pada kesempatan ini nih apa yang ingin Ibu utarakan? Coba, saya bisa selalu akan mendengarkan. Iya, terima kasih Ibu. Saya ini ada sedikit keluhan nih Bu. Kan saya tuh selain ngajar di sekolah ya, saya juga punya kegiatan di luar. Nih, jadi kadang-kadang
apa ya, hal itu membuat saya agak-agak gimana gitu ya dengan tugas berbentrokan, tugas di sekolah, tugas di luar gitu. Itu tuh membuat saya akhir-akhir ini tuh kelas ketinggalan gitu ya, anak-anak tuh belajarnya nggak fokus karena sayanya banyak ke sana kemari gitu, Bu. Oh, jadi selain Ibu mengajar, Ibu juga ada kegiatan di luar. Kalau boleh tahu, Ibu, kegiatan di luar itu misalkan di tempat mana atau kegiatannya seperti apa yang bisa istilahnya itu apa Ibu bisa meninggalkan tugas Ibu gitu. Sebetulnya kalau untuk meninggalkan sepertinya saya nggak bisa ya, Bu, ya. Karena dua-duanya begitu saya rasa itu sangat penting gitu ya, di sekolah penting, kegiatan saya juga, di luar juga, lumayan gitu ya, Bu, ya. Tapi ya itu dia, Bu, saya merasa bingung gitu ya, merasa malu juga sama kepala sekolah kadang ketika saya harus minta izin tuh, iya ada perasaan nggak enak, ada canggung gitu. Sementara kedua-duanya itu saya rasa tidak bisa saya tinggalkan juga, kedua-duanya begitu penting gitu, Bu. Oh, jadi sebenarnya Ibu juga menyadari ya bahwa apa namanya kedua-duanya itu penting, tetapi mungkin Ibu punya skala prioritas mana yang harus lebih diutamakan dari pekerjaan Ibu itu gitu. Iya sih, Bu. Seharusnya saya memprioritaskan anak didik saya, seharusnya. Begitu. Tapi ya itu dia ya, mengutamakan anak-anak harus saya utamakan mendidik mereka, tapi kegiatan saya di luar juga tidak bisa saya tinggalkan nih, Bu. Jadi saya masih masih bimbang aja harus bagaimana mengatur waktunya gitu ya. Harus apa ya, me-manage yang sebaiknya itu kalau memang saya harus memilih antara sekolah dengan kegiatan di luar itu, sebenarnya saya lebih memilih sekolah sih, Bu. Lebih memilih anak saya. Oh iya, jadi Ibu sudah menyadari bahwa pekerjaan Ibu sebagai seorang pendidik untuk mengajar dan mendidik di sekolah itu adalah pekerjaan yang lebih utama daripada kegiatan Ibu di luar. Iya, betul. Seperti kalau boleh tahu nih Bu, kegiatan Ibu di luar itu seperti apa Bu? Ini Bu, saya aktif juga nih di desa Bu. Jadi, jadi saya tuh karena apa ya, sebagai warga yang baik juga masa saya menolak diberikan tugas gitu ya Bu ya. Saya jadi ingin semua itu saya capai tapi tidak terabaikan begitu Bu. Saya salah satu petugas BPD di desa dan kebetulan desanya juga dekat dengan sekolah saya. Jadi nggak enak juga ya kalau kita meninggalkan salah satu gitu. Tapi saya sadar kok itu tupoksi saya adalah sebagai seorang guru. Oh, jadi Ibu selain mengajar juga Ibu sebagai anggota BPD di desa dekat Iya. tempat ya, tinggal Ibu ya Bu ya. Tadi Mhm. Ibu juga sudah mengatakan bahwa prioritas yang pertama adalah betul memang mengajar ya Bu ya. Nih, kalau seperti itu kira-kira apa yang akan mungkin Ibu Ida lakukan agar bisa tetap melaksanakan tugas yang utama yaitu mengajar di sekolah tanpa kemudian melaksanakan tugas Ibu sebagai anggota BPD di desa, tetapi tanpa meninggalkan tugas pokok Ibu mengajar dan mendidik anak di sekolah gitu Bu. Kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan gitu untuk istilahnya menyeimbangkan antara Bu Ida kan tadi sudah memiliki skala prioritas nih. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk untuk supaya kedua tugas itu terlaksana dengan baik, tidak bentrok gitu. Mungkin untuk langkah awal saya harus membagi waktu ya Bu ya. Karena di sekolah saya hanya ada jam pagi, mungkin saya pagi itu fokus di sekolah saja. Dan untuk tugas saya di luar sekolah itu mungkin saya akan laksanakan setelah pulang sekolah. Sepertinya seperti itu ya Bu ya untuk langkah awal saya. Jadi Ibu akan memanajemen waktu dengan baik agar istilahnya kegiatan yang sekiranya bisa kegiatan di desa, tugas pekerjaan di desa yang sekiranya bisa dilakukan di setelah pulang sekolah mungkin Ibu akan dikerjakannya di sekolah ya Bu ya. Iya, Baiklah betul. Bu. Kira-kira nih selain
memanajemen waktu yang baik tadi yang Ibu katakan itu, kapan nih akan Ibu laksanakan langkah awal tersebut? Segera mungkin sih ya Bu ya, karena saya sekarang udah keteteran kayaknya. Jadi mungkin jangan menunggu lama-lama lagi. Untuk minggu ini saja saya bisa melaksanakan sepertinya. Harus, bukan bisa lagi, harus dilaksanakan sesegera mungkin. Betul sekali, saya sangat setuju dengan apa langkah yang akan Ibu tempuh tersebut. Kemudian Ibu juga akan melaksanakan secepatnya langkah-langkah yang Ibu tempuh itu. Baiklah Bu, kira-kira nih apa yang Ibu peroleh dari percakapan kita hari ini? Kayaknya saya udah menemukan solusi untuk masalah saya ya. Tadi karena saya tadi keteteran dengan manajemen waktu, berarti saya harus memulai dari manajemen waktu dulu. Jadi saya harus mengatur waktu agar saya bisa melakukan tupoksi saya sebagai guru dan juga tugas lain di luar sekolah. Mungkin seperti itu, Bu. Keren sekali ya Bu ya, bagus Ibu sudah memiliki skala prioritas, kemudian Ibu juga sudah siap untuk memanajemen waktu dengan baik, diawali dengan hal seperti itu. Mudah-mudahan Ibu segera bisa melaksanakan apa yang akan Ibu langkah yang akan Ibu pakai ya. Saya tunggu kabar selanjutnya Bu ya, bagaimana nanti selanjutnya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya Ibu, sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan semua terlaksana dengan baik. Dan terima kasih bincang-bincang hari ini. Ibu juga sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, terima kasih. Mungkin itu Bu Ai, gimana? Baik Bu Tini, kita kembali lagi, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kira-kira Ibu hasilnya dari kegiatan Ibu hari ini? Sepertinya saya coaching ini sedikit ada gangguan ya Bu, karena pertama mungkin banyak tamu berdatangan, kemudian anak saya mau tadi agak merengek, jadi agak terganggu sedikit, tapi mudah-mudahan coaching ini bisa sampai kepada coachingnya Bu. Oh begitu ya. Terus kira-kira program Ibu yang tadi menebalkan pada mendengarkan aktif sudah tercapai belum? Dikarenakan banyak faktor eksternal yang agak sedikit mengganggu fokus Bu, jadi mungkin mendengarkan aktif saya itu tidak terlalu maksimal ya Bu, tidak terlalu maksimal saya rasa dengan berbagai hal, mungkin seperti itu tuh Bu. Selanjutnya rencana Ibu bagaimana? Mungkin dalam coaching ini akan ada istilahnya tindak lanjut tindakan yang istilahnya bukan memonitoring ya, tapi menanyakan kembali bagaimana langkah yang akan Ibu Ida tadi laksanakan itu apakah sudah terlaksana atau belum. Kemudian kalau misalkan sudah terlaksana, mungkin ada langkah-langkah selanjutnya yang bisa Ibu Ida lakukan untuk lebih beliau bisa memanajemen atau bisa melaksanakan kedua tugas itu secara bersamaan dengan tidak mengganggu kegiatan satu dengan yang lainnya. Ya. Itu mungkin yang hasil dari coaching Ibu hari ini dengan Bu Ida ya. Kemudian yang rencana Ibu tadi ingin menebalkan di bagian mendengarkan aktif. Ternyata kata Ibu tadi ada sedikit gangguan ya, karena kebetulan lagi banyak tamu nih. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya rencana Ibu kira-kira untuk program yang akan datang, yang akan Ibu laksanakan dengan kekurangan yang tadi apa? Mungkin kalau misal seminggu atau 2 minggu ke depan saya akan berbincang-bincang dengan Bu Ida lagi, menanyakan bagaimana apakah sudah terlaksana atau belum langkah yang ingin ditempuh oleh Bu Ida. Kemudian selain itu saya juga akan mencari mungkin tempat-tempat yang memang
memungkinkan untuk mengadakan coaching gitu. Jadi tidak terlalu banyak gangguan, Bu. Betul. Betul ya, karena suasana juga cukup mendukung ya. Tapi Ibu sudah cukup dapat memberikan coaching dengan baik dengan Bu Ida tadi ya. Mungkin ada beberapa bagian mungkin Ibu juga yang bisa diselesaikan mungkin ya dengan Bu Ida. Baik Ibu, terima kasih untuk hari ini dan terima kasih juga saya sudah diberikan kesempatan untuk mengamati atau melakukan observasi dengan kegiatan coaching Ibu hari ini. Mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa dengan lancar melaksanakan program Ibu tadi dengan suasana yang lebih nyaman, yang lebih enak supaya bisa program Ibu berjalan dengan baik. Ya terima kasih Bu Tini ya, tetap semangat, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sama-sama Bu. Aku melihat kau ada dalam diriku dan ku